kita masuk ke bab 7 mengenai external flow atau aliran yang melintasi sebuah benda, aliran luar. Di sini mungkin sedikit review untuk beberapa persamaan mengenai dimensionless parameter, khususnya Nusselt number, yang diperoleh dari bab 6, persamaan 6.49. Di mana Nusselt number di sini merupakan fungsi dari X star, kemudian Reynolds number, serta Prandtl number. Ini adalah Nusselt number lokal. Kemudian untuk persamaan 6.50, ini merupakan Nusselt number rata-rata, merupakan fungsi dari Reynolds number dan Prandtl number. Sedangkan untuk mass transfer, di sini ada Sherwood number ya. Kita ke metode empiris dulu atau metode eksperimen. Di sini untuk memperoleh koefisien konveksi. Untuk eksperimennya sendiri bisa diperhatikan di sini ada plat datar, ya. Di sini plat datar, kemudian dia diberi sumber panas yang berasal dari rangkaian listrik seperti ini, di mana catatannya di sini bagian samping bawah, kemudian samping satunya lagi ya, samping kanan kiri dan bawah ini harus diinsulasi. Kemudian khusus bagian atas dibiarkan saja tanpa insulasi, di mana plat datar ini memiliki panjang sebesar L. Kemudian untuk di permukaan benda ini, plat datar ini dialiri aliran udara dengan kecepatan tertentu dan temperatur tertentu. Ya, nilainya uniform atau di sini kita lihat U infinity dan T infinity. Kemudian diberikan sensor di sini untuk mengukur temperatur surface, temperatur permukaan benda. Tentunya benda ini juga memiliki luas permukaan. Untuk menghitung heat rate-nya, di sini perpindahan panas yang terjadi adalah konveksi. Kita bisa gunakan untuk heat rate-nya adalah koefisien konveksi rata-rata dikalikan luas permukaannya dikalikan delta T yang merupakan pengurangan dari temperatur surface permukaan benda plat datar dikurangi dengan temperatur infinity. Sedangkan di sini kita lihat untuk persamaan 7.1 ada Nusselt number rata-rata untuk plat datar, di mana merupakan persamaannya bisa dicari dari konstanta dikalikan Reynolds number dengan pangkat tertentu. Di sini simbolnya adalah M, kemudian dikalikan Prandtl number dikalikan pangkat tertentu atau N, di mana nanti ini persamaannya macam-macam berdasarkan case-nya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ini persamaan umumnya saja. Di sini Nusselt number rata-rata C dikalikan RE pangkat M dikalikan PR Prandtl number pangkat N. Perhatikan di sini untuk persamaan 7.2, di sini ada temperatur film. Kegunaannya adalah untuk mencari properties. Nanti di setiap case kita memerlukan seperti Prandtl number, kemudian viskositas, properties dari viskositas, di mana nilainya kita peroleh kalau misalkan fluidanya udara, kita peroleh dari tabel A4 pada lampiran buku ini. Temperaturnya yang digunakan adalah temperatur film, di mana temperatur film merupakan rata-rata ya. Di sini persamaannya temperatur surface ditambah temperatur infinity dibagi 2. Untuk case yang pertama kita bahas di sini adalah plat datar dengan aliran paralel, khususnya untuk aliran laminer dengan kondisi isothermal plate, berarti temperatur di permukaan benda adalah uniform. Di sini ada beberapa persamaan umum ya terkait continuity, momentum, energi, serta spesies.
Ini contoh perkembangan aliran dari laminer hingga turbulen di atas permukaan plat datar. Kemudian kita lihat untuk Nusselt number yang pertama untuk aliran laminer. Teman-teman bisa peroleh dari persamaan 7.23 di mana Nusselt number sama dengan 0,332 dikalikan Reynolds number pangkat setengah dikalikan Prandtl number pangkat sepertiga. Catatannya adalah ketika Prandtl number nilainya lebih besar atau sama dengan 0,6 ya. Ini untuk Nusselt number lokal aliran laminer. Sedangkan untuk Nusselt number rata-rata aliran laminer bisa diperoleh dari persamaan 7.30. Karena di sini rata-rata berarti menggunakan H rata-rata setelah dilakukan penurunan rumus sebelumnya, maka diperoleh persamaan untuk memperoleh Nusselt number rata-rata aliran laminer dapat diperoleh dari 0,664 dikalikan Reynolds number pangkat setengah dikalikan Prandtl number pangkat sepertiga. Catatan lagi di sini Prandtl numbernya lebih besar dari 0,6 atau sama dengan ya. Sekarang kita ke Nusselt number, sama temperaturnya masih isotermal, tapi alirannya turbulen. Kalau alirannya turbulen, kita bisa peroleh dari persamaan 7.36 ya di sini. Nusselt numbernya sama dengan 0,0296 dikalikan Reynolds number pangkat 4/5 dikalikan Prandtl number pangkat sepertiga. Untuk Prandtl numbernya aliran turbulen itu berada di antara 0,6 atau sama dengan dan di antara Prandtl numbernya lebih besar sama dengan 0,6 dan lebih kecil sama dengan 60. Case yang ketiga, kalau yang ini alirannya campuran ya, mixed boundary. Jadi ada aliran laminer dan turbulen. Karena mix, campuran dari laminer dan turbulen, maka koefisien konveksi rata-ratanya juga penjumlahan dari koefisien rata-rata laminer ditambah koefisien rata-rata ketika alirannya turbulen. Setelah dilakukan perhitungan, penurunan, kemudian diperoleh persamaan 7.38. Ini untuk Nusselt number rata-rata ya. 0,037 Reynolds number pangkat 4/5 dikurangi A dikalikan Prandtl number pangkat sepertiga. Kemudian ini ada catatan di sini ya, Prandtl numbernya batasannya berapa, kemudian Reynolds numbernya. Untuk A-nya sendiri, karena di sini ada parameter A, kita peroleh A ini dari persamaan 7.39 yang merupakan 0,037 Reynolds number pangkat 4/5 dikurangi 0,664 Reynolds number pangkat setengah. Kemudian case yang selanjutnya, kalau yang sudah kita bahas tadi kondisinya adalah isotermal. Yang selanjutnya ini adalah apabila di plat datar tersebut terdapat heat flux yang bernilai konstan. Apabila kondisi heat flux-nya konstan, maka Nusselt number-nya untuk aliran laminer kita dapatkan dari persamaan 7.45, yaitu Nusselt number sama dengan 0,453 dikalikan Reynolds number pangkat setengah dikalikan Prandtl number pangkat sepertiga. Prandtl number-nya adalah lebih besar sama dengan 0,6.
Kemudian untuk heat flux konstan jika alirannya turbulen, Nusselt number-nya bisa diperoleh dari persamaan 7.46 yaitu 0,0308 dikalikan Reynolds number pangkat 4/5 dikalikan Prandtl number pangkat 1/3. Ini ada catatan di sini, Prandtl number-nya lebih besar sama dengan 0,6 dan lebih kecil dari atau sama dengan 60. Kemudian untuk number rata-rata di sini bisa diperoleh dari persamaan 7.49 yaitu number rata-ratanya 0,68 dikalikan Reynolds number pangkat setengah dikalikan Prandtl number pangkat 1/3. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi beberapa Nusselt number yang sudah dijelaskan tadi sekitar 6 atau 7 case ya. Sekarang kita ke example 7.1. Di sini ada udara ya dengan tekanan 6 kN per meter pangkat 2 serta temperaturnya 300 derajat Celcius mengalir dengan kecepatan 10 meter per second di atas plat datar dengan panjang 0,5 meter. Kemudian di sini kita disuruh mengestimasi cooling rate-nya per unit dari luasannya atau Q-nya ya ini nanti jika diinginkan temperatur surface-nya harus dijaga sebesar 27 derajat Celcius. Ya, diketahui sini aliran platnya karena ini temperaturnya 27 derajat Celcius atau kondisinya di sini adalah isotermal. Berarti kita lihat nanti khusus Nusselt number yang case-nya isotermal. Kemudian yang kedua adalah setelah kita menentukan isotermal, yang kedua kita tentukan apakah alirannya laminer atau turbulen. Berarti kita harus melakukan perhitungan Nusselt number. Baik, ini skema soal di sini ya, panjangnya 0,5, temperatur surface 27, kemudian ada aliran yang melewati di atas permukaan plat datar dengan temperatur, kecepatan, dan tekanan diketahui. Sebelum menghitung, kita tentunya harus menentukan beberapa properties karena kita membutuhkan itu. Tadi catatan saya propertiesnya diperoleh dari perhitungan temperatur film. Baik ya, kondisi asumsinya di sini adalah steady state. Kemudian untuk propertiesnya kita peroleh dari temperatur film 437 Kelvin. Ini diperoleh dari temperatur surface tadi ya 27 kita jadikan Kelvin terlebih dahulu berarti ditambah 273. Kemudian ditambah 300 Celcius tentunya sudah dikonversi dulu ke Kelvin kemudian dibagi 2. Maka nanti akan diperoleh temperatur film. Barulah kita lihat tabel A4 ya, appendix A4, fluidanya adalah udara. Nanti akan diperoleh viskositas termal 30,84 kali 10 pangkat 6, kemudian koefisien konduksi serta Prandtl number ya, nilainya 0,687. Kemudian di sini kita harus menghitung lagi di sini untuk viskositas kinematik karena di sini ada keterangan tekanan infinity-nya adalah 6 dikalikan 10 pangkat 3. Untuk viskositas kinematiknya sendiri kita peroleh dengan perkalian dari nilai viskositas ini tadi ya dikalikan 1,0133 dikalikan 10 pangkat 5 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat 3. Di sini nanti nilainya adalah ketemu 5,21. Baik, kita tahu untuk menghitung di sini laju pendinginan, kalau ini ya cooling rate,
Berdasarkan hukum Newton untuk perpindahan panas konveksi, kita bisa peroleh dari C sama dengan koefisien konveksi rata-rata dikalikan L, kemudian dikalikan delta T yang merupakan pengurangan dari temperatur infinity dan temperatur surface. Kita harus menentukan apakah untuk kasus ini aliran laminar atau turbulen, berarti Reynolds number. Setelah dilakukan perhitungan Reynolds number ya, U infinity dikalikan L dikali viskositas dibagi dengan viskositas kinematik yang sudah kita peroleh tadi, maka diperoleh nanti nilai Reynolds number-nya adalah 9.597. Jadi alirannya kondisinya masih laminar. Berarti kita bisa gunakan persamaan 7.30 ya. Karena tadi catatannya sudah dipastikan juga Prandtl number-nya adalah lebih dari 0,6 atau nilainya 0,687. Ini dari tabel A4 tadi ya, berdasarkan temperatur film. Baik, kita gunakan persamaan 7.30 untuk menghitung Nusselt number rata-rata, berarti 0,664 dikalikan 9.597 yang merupakan Reynolds number, dipangkatkan setengah dikalikan Prandtl number 0,687 pangkat sepertiga, akan diperoleh Nusselt number rata-ratanya adalah 57,4. Baik, dari Nusselt number kita sudah peroleh, kita bisa gunakan persamaan Nusselt number yang umum atau Nusselt number lokal yang sudah dijelaskan di bab 6 untuk memperoleh koefisien konveksi rata-rata atau H rata-rata. Sama dengan Nusselt number rata-rata dikalikan K dibagi dengan L. K ini sudah diperoleh dari tabel A4 berdasarkan temperatur film. Untuk H rata-rata nanti akan diperoleh nilainya adalah 4,18. H rata-rata sudah kita peroleh berdasarkan hukum Newton tadi. Untuk laju pendinginannya kita tinggal kalikan saja H rata-rata, kemudian dikalikan L dan dikalikan delta T ya, 300 dikurangi 27. Nanti akan diperoleh laju pendinginannya adalah sebesar 570 watt per meter.